Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengucapkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh Allah kita sudah diberikan kenikmatan yang tiada terhingga. Oleh Allah kita sudah diberikan hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah. Oleh Allah kita diberikan kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tolong beritahu aku, amal apakah gerangan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dijawab oleh Rasulullah dengan beberapa amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, dan salah satunya adalah tasumu Ramadan. Wahai Mu'adz, kalau kamu ingin masuk surga, maka puasalah di bulan Ramadan. Banyak sekali amal-amal yang disampaikan oleh Rasulullah, dan salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Namun di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan catatan, bukan hanya kepada Sayyidina Mu'adz, tapi kepada seluruh sahabat yang hadir pada saat itu. Innahu layasirun, kata Rasulullah. Amal-amal yang sudah saya sebutkan, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa di bulan Ramadan, itu akan terasa lebih mudah, akan tetapi mudahnya adalah alaman yassaruhullahu ta'ala alaihi. Mudah atas orang-orang yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah, mudah atas orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jamaah salat tarawih sekalian, kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan Rasulullah kita bisa merasakan apa yang namanya bulan Ramadan. Sebab Rasulullah kita bisa membaca apa itu Al-Quran. Sebab Rasulullah kita bisa mencari, kita bisa berusaha, kemudian kita bisa menemukan apa yang namanya Lailatul Qadar. Dan sebab Rasulullah kita bisa menemukan jalan terbaik bagi umatnya agar senantiasa oleh Allah diridhoi, lalu kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, pastinya, maka pasti kata Allah, orang-orang yang sabar karena Allah, oleh Allah akan diberikan pahalahum bighairi hisab, yakni pahala-pahala yang tiada batasnya. Maka dilihat dari ayat ini adalah salah satu dari perkara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, yang mana perkara tersebut pahalanya tiada batas, itu adalah kesabaran. Kesabaran itu pahalanya tiada batas. Makanya dikatakan sabar itu tidak ada batasnya. Karena terkadang yang membatasi kesabaran itu hanyalah manusia. Di mana dalilnya? Allah barusan berfirman, ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu oleh Allah akan diberikan pahala yang tiada batas.
yang tidak akan ada timbangan yang bisa menimbangnya. Tidak akan ada ukuran yang bisa mengukurnya. Maka ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, dalam kalimat as-sabirun, ulama ahli tafsir menafsirkannya dengan kalimat as-saimun. As-sabiruna huwa as-saimun, kata para ahli tafsir. Orang-orang yang berpuasa yang dimaksud itu salah satunya adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena dengan puasa kita menjaga diri kita dari makan, menjaga diri kita dari minum, bahkan menjaga diri kita dari nafsu-nafsu yang dimurkai oleh Allah. Maka begitu juga dengan berpuasa. Puasa menjadikan kita lebih sabar untuk tidak dulu makan, untuk tidak lalu minum, untuk tidak terjerembab di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memberikan pahala yang tiada batas kepada orang yang penyabar, maka Allah juga akan memberikan pahala yang tiada batas kepada orang-orang yang berpuasa. Begitu juga ketika Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang ahli penyabar, maka Allah juga akan memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang yang berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqad ghufirtu lahu dzunubuhu kulluha." Maka akan diampuni oleh Allah seluruh dosanya. Bukan hanya satu dosa, bukan hanya dua dosa, tapi seluruh dosanya. Lalu kemudian dilanjutkan, "Wa yubna lahu bikulli tasbihin wa tahlilin baitun fil jannah." Oleh Allah akan dibangunkan setiap ia berpuasa, kemudian ia membaca tasbih kepada Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Lalu kemudian ketika ia berpuasa, membaca tahlil kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bana lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Maka tidak berlebihan apabila ulama ketika mereka mengatakan orang yang berpuasa ketika ia betul-betul beriman kepada Allah, kemudian ia ikhlas kepada Allah, maka ketika malam harinya ia melaksanakan sholat tarawih karena ia iman kepada Allah, karena ia ikhlas kepada Allah, khususnya melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-23 dari bulan Ramadan, maka pahalanya adalah Allah akan membangunkan rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada pribadi ini khususnya dan kepada jamaah umumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.